tetap di hidupku. Ku dapati dalam-Mu, Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil bagimu, sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Anak Bias Santa Monica, kita akan langsung berdoa ya, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkan kami di pagi yang cerah ini. Tuhan Yesus, Tuhan berkati kami agar kami bisa mengerjakan tugas Bias Santa Monica dengan baik dan semangat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat mengerjakan PR ya, anak-anak Santa Monica. Dadah. Meru lagi ngapain? Aku lagi perhatiin botol ini, Mili. Botol kosong doang, apa serunya? Coba kesini. Apa yang Mili rasa? Ya, ada angin lah. Kan botol itu ada udaranya. Nih lebih seru kalau diisi air. Ya, kok diisi air? Kalau aku pencet keluar apa? Ya air lah, kan ada air. Ya jangan pencet ke aku ya, nanti aku basah. Muncrat deh airnya. Betul, jadi apa yang keluar dari botol tergantung apa yang di dalamnya. Maksudnya apaan sih mainan beginian? Ini sama loh yang dikatakan dengan Tuhan Yesus. Maksudnya penasaran kan? Kita dengerin dulu kitab suci dan penjelasannya nanti. Oke deh, simak terus ya teman-teman. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Pada suatu kali, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi, seperti orang-orang Yahudi lainnya, tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dahulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lainnya yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi..." Adik-adik Bia yang terkasih, sekarang
Kita akan membahas bacaan kitab suci yang sudah kita dengarkan tadi ya. Adik-adik, bacaan Injil hari ini memberitahukan pada kita tentang bagaimana orang Yahudi pada zaman Yesus menghayati agamanya. Mereka selalu berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Contohnya, kalau mereka datang dari pasar, mereka tidak akan makan dulu sebelum membersihkan diri mereka, yaitu dengan mencuci tangan. Itulah sebabnya, ketika serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat di Yerusalem melihat murid-murid Yesus makan dengan tangan yang najis, yaitu tangan yang belum dibasuh, mereka lalu menegur Yesus. Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tapi malahan mereka makan dengan tangan yang najis? Dalam menjawabnya, Yesus tidak menjelekkan tradisi mencuci tangan. Tetapi, Yesus mengingatkan mereka supaya mereka lebih memperhatikan kebersihan hati mereka dari pikiran jahat, pencurian, iri hati, keserakahan, dan kejahatan-kejahatan lainnya daripada mengutamakan tradisi-tradisi nenek moyang mereka. Adik-adik, dalam bacaan Injil hari ini, Yesus ingin mengingatkan pada kita bahwa makanan yang kita makan tidak akan membuat kita najis atau kotor di hadapan Allah. Karena apa yang kita makan tentu nantinya akan keluar di jamban, kan? Nah, pikiran-pikiran atau isi hati yang buruk itulah yang akan membuat kita kotor di hadapan Allah. Contohnya seperti apa ya? Iri hati, mencuri uang dari mama, serakah, tidak mau berbagi dengan teman-teman, dan kejahatan-kejahatan lainnya. Nah, isi hati dan pikiran yang buruk inilah yang membuat kita kotor di hadapan Allah. Lalu, bagaimana caranya ya supaya kita tidak najis atau kita layak menjadi anak-anak Tuhan? Kira-kira bagaimana adik-adik? Apa yang harus kalian lakukan? Kalian harus hormat pada orang tua, bersikap jujur. Ayo, siapa yang suka menyontek saat ujian atau saat ulangan di kelas? Tentu saja hal ini tidak baik ya adik-adik. Ini sudah mencerminkan hati dan pikiran kalian yang buruk. Nah, mulai sekarang kalian harus bersikap jujur ya saat mengerjakan tugas-tugas di sekolah ataupun mengerjakan ulangan. Kalian juga harus saling membantu, menolong orang yang sedang kesusahan. Jangan lupa berbagi ya. Berbagi dengan teman-teman yang merasa kesusahan juga. Nah, adik-adik, isi hati dan pikiran yang baik seperti inilah yang dapat membuat kalian semua layak di hadapan Tuhan. Semoga adik-adik Bias Santa Monica selalu memiliki hati dan pikiran yang bersih ya, supaya kita semua layak menjadi pengikut Kristus.
Tuhan Yang Maha Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala berkat dan bimbingan yang Kau berikan selama kami mengikuti Bina Iman hari ini. Semoga kami boleh menghayati dan meneladani ajaran-ajaran dan cinta kasih-Mu. Sekarang kami akan menutup kegiatan Bina Iman hari ini. Berkatilah kami agar kami dapat melakukan aktivitas-aktivitas yang lain dengan baik. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dadah.